Aduh. Penonton. Penonton. Saya lagi pusing nih. Kerjaan nggak ada. Bini apalagi. Duit pun menipis. Ya, untung aja masih ada nih sisa duit terakhir saya buat beli kopi abang, Bang. Asik. Jadi saya mau pesen kopi satu yang paling pahit. Jangan sampai salah, Bang. Duit saya cuma tinggal pas nih buat bayar kopi. Boleh, Bang. Boleh. Yang paling pahit ya. Oke. Oke, Bang. Iya. Aduh. Cuman bentar dulu, Bang. Saya pengen nanya nih. Dari kemarin Abang mesen kopi saya tuh yang pahit mulu nih. Itu mulut Abang tuh gak bosan-bosan apa? Minum yang pahit-pahit? Mau gimana coba, Bang? Saya mah pengennya sebenarnya mesen kopi pahit terus supaya ngurangin pahitnya kehidupan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Makin kesini, makin sering minum kopi pahit, kok hidup makin pahit juga. Aduh, Bang. Tapi nggak apa-apa, Bang. Semoga lah kopi kali ini yang bener-bener pahit nih, Bang, bisa buat hidup saya nggak terasa lagi pahitnya. Bentar dulu nih. Nih kayaknya ada masalah lagi nih. Bang, kebiasaan gitu, Bang. Ini kita udah berapa lama nih saling mengenal, Bang. Kalau ada masalah tuh cerita sama saya, Bang. Nggak disembunyiin kayak gitu. Nih, kalau nggak gini aja. Abang milih cerita kepada saya, atau ini kopi nggak akan saya bikinin? Bang, saya kan mikir juga. Kalau saya cerita, ngeluh terus sama abang kan pasti punya pikiran lain, Bang. Ya elah, Bang. Mikirin yang kayak gituan. Enggak lah, Bang. Saya ini malah seneng nih, Bang. Abang tuh curhat ke saya. Ya udah, tapi kopi dulu, Bang. Iya. Cerita nanti ya. Iya, habis kopi saya cerita. Boleh. Ntar. Nah. Nih, kopinya nih, Bang. Wah, pas banget nih. Thank you ya, Bang ya. Iya. Coba minum. Pas Enak. banget. Enak. Pas. Itu. Kayak gini nih emang. Jadi Paling gimana pas. sih, Bang? Ada masalah apa? Jadi sebenarnya gini, Bang. Kerjaan saya kemarin, yang udah saya cerita itu, saya udah resign. Resign, Bang. Ya gimana, Bang? Setiap saya kesini, abang tahu sendiri, ngeluh mulu. Masalah revisian, masalah atasan, ada aja masalahnya. Buat pusing, Bang. Aduh. Bang, gini, Bang. Bang, kalau resign kayak gitu, mau kerja apaan, Bang? Di sini tuh udah susah nyari kerjaan, Bang. Iya juga, sebenarnya nyari kerjaan sekarang susah. Iya. Lowongan pekerjaan juga susah, pengangguran juga banyak. Bener. Jadi kan persaingan makin sulit ya. Iya. Saya mah kalau bisa langsung jadi presiden, Bang. Pengennya gitu. Presiden, Bang? Iya. Aduh, Bang. Kalau Abang emang ngebet nih, pengen jadi presiden. Ngebet, Bang. Iya, ngebet. Ngebet. Iya, itu maksudnya, ngebet. Pengen jadi presiden. Mending nyalon aja, Bang. Mumpung lagi pemilu, kan? Hai. Pengen sih, tapi ada satu masalah, Bang, yang buat saya nggak bisa. Masalah apa tuh? Saya orang Minang. Jadi nggak akan bisa jadi presiden. Oh, gitu. Percuma nyalon. Ada masalah gitu juga. Nah, korelasinya apa, Bang? Siapa yang bilang satu suku bangsa nggak bisa jadi presiden? Nggak tahu dia, Bang. Kasih tahu, Bang. Duduk dulu, sini saya jelasin. Berarti adik belum tahu. Katanya mahasiswa. Masa soal ginian nggak tahu? Iya. Ingat-ingat lagi ya. Dari presiden kita yang pertama, presiden Indonesia pertama, siapa? Bapak Insinyur Soekarno? Betul. Orang Minang bukan? Bukan. Kan? Bukan. Setelahnya Bapak Soeharto yang 32 tahun menjabat. Bener. Orang Minang bukan? Bukan. Bukan. Setelahnya siapa, Bang? Habibie. Betul. Habibie Ainun. Tapi Habibie. Pak Habibie Habibie. Orang Juga Minang. bukan orang Minang. Bukan. Emang. Setelahnya ada Bapak Abdurrahman Wahid. Orang Minang bukan? Juga bukan. Presiden kelima. Anaknya Soekarno. Jelas bukan orang Minang. Orang mana dia? Orang Jawa.
Tahu Yakin saya. orang Jawa. Orang Jawa dia. Ya bukan orang Minang yang jelas ya. Iya. Terus presiden selanjutnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode juga bukan orang Minang. Bener. Terakhir nih sekarang Pak Adi Jokowi 2 periode bukan orang. Kan orang Minang, Bang. Nah, itu tuh deh, itu namanya nggak adil deh. Iya Nih, benar. Contohnya saya nih deh ya. Saya udah lama jadi pedagang Starling, nggak ada kemajuan. Kayak gini-gini aja. Alah bang, itu mah tergantung kecerdasan, adab sama etika. Cerdas deh. Ini nggak tahu nih ya. Nih saya bilangin deh, saya itu dulu selalu juara 1 deh. Juara 1 apa? Lomba balap karung. Kurang prestasi apa lagi coba nih? Tapi ya gini aja nggak ada perubahan. Oh, berarti abang harusnya bukan jadi penjual kopi bang, Penjual apa dong? jadi penjual karung. Ini sendal saya layangin ya? Udah. Bukan buat saya ada kasih solusi kayak apa kayak malah berantem di sini buat makin pusing. Misi bang. Ih, asik nih. Pas banget nih. Kasih lagu dulu. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas jalannya asik. Asik. Aduh, Cakep. Bang. Kasih ya, Bang. Bang, saya duluan ya. Ada janjian sama dosen. Oh iya, Ya, Bang. udah hati-hati. Buru-buru banget. Nek, duduk sini duduk. Bang, pesenin kopi dulu, kopi susu. Mau nggak? Mau dong. Kopi susu? Iya. Oke, siap. Kasih ya bang, dari pesenin kopi. Mudah-mudahan makin banyak rezekinya. Amin. Amin. Semoga cepat dapat kerjaan sih sekarang. Amin bang. Tapi saya mau nanya nih, Dek. Kalau tiap hari panas-panasan ngamen ini emang nggak capek? Ya kalau dibilang capek lah bang pasti. Ya kalau udah garis tangan ya jalanin aja bang. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kita udah milih nih pemerintah. Tapi tetap aja kita gini-gini aja. Mereka nggak lihat kita juga kan? Ya udah sih bang, mau dilihat atau enggak, ya kita juga gak ada perubahan. Gini-gini aja terus. Iya, makanya. Jadi buat saya salah pemerintah ini, Bang. Lah, salah pemerintah bang? Iya Emang lu dong. udah pernah ngomong langsung sama mereka? Belum sih. Nah, makanya. Makanya apaan? Ya malah cabut. Dek. Ditinggal kan? Aduh, Bang. Aduh, udah lagi nih, Bang. Daripada lu ngerocos aja gak berhenti-berhenti nih, Bang. Mending lu cerita nih, curhat sama narasumber kita nih. Yakin? Emang siapa? Ada deh, nanti juga Abang bakal tahu. Kapan? Nah, setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Halte Plus 62. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar.
Kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velo sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Siapa dia? Jangan nih, Pak. Tapi kan dia lagi. Enggak, lu tadi coba kan gua lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari sadar masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus kan? Halo. Get it, feel it, believe it. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, testi, habis. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Ya, kembali lagi di Halte Plus 62. Jadi mana nih Tar? Iya, Katanya tadi saya bisa curhat-curhat. Wah, nggak Mana orangnya? sabaran sih, Abang. Yaudah, ini dia narasumber yang kita hadirkan khusus untuk Abang Danu. Kita sambut Bang Andriko. Silakan duduk, Bang. Oke. Nah, ini dia, Bang. Namanya Bang Andriko. Bang Andriko, Iya. berarti saya bisa curhat-curhat sama Bang Andriko nih Tar. Ini cocok nih, Bang. Tapi Suka biar banget enak ngobrol. kayaknya buatin kopi dulu Kopi. buat Bang Andriko Tar. Boleh. Bang Kopi Andriko pahit, mau Bang? kopi Bang? Kopi pahit aja. Oke, aman. Oke. Jadi sambil nunggu Atar buat kopi mungkin Danu mau nanya Bang. Oke. Bang Andriko di sini sebagai siapa Bang? Saya Maksudnya Abang sekarang sedang bergelut di bidang apa gitu Bang? kebetulan saat ini saya bergelut di dalam bidang politik.
Sebagai apa, Bang? Sebagai konsultan politiknya gitu loh. Konsultan Permisi, Bang. politik. Iya. Itu kopinya, Bang. Biar enak Oke, ngobrolnya thank kan. you. Oke. Kalau boleh tahu, Bang, konsultan politik itu ngapain itu, Bang? Itu seperti dari tata cara pemenangan salah satu paslon lah seperti itu. Oke, Iya. tim ses ya, Bang ya? Kayak gitulah. Oke, berarti dari udah lama nggak Abang di situ, Bang? Dari Menjalanin tahun itu. 2014. Wah, udah lama juga ya. Lama tuh, Iya. Bang. Pas nggak sih? Salah. Soalnya, Bang, kan Ya. saya baru resign nih, Bang. Oke. Baru resign dari kerjaan. Terus ya kita tahu sekarang emang lowongan kerjaan susah. Terus kita tahu juga apa tadi yang mau saya bilang ntar? Lowongan kerja susah, pengangguran juga di Indonesia makin banyak. Benar. Jadi persaingan untuk dapat kerjaan tuh makin susah gitu, Bang. Jadi kayak apa saya jadi presiden aja gitu. Ada terbesit pengen jadi presiden ya, Bang Iya. ya? Tapi gimana, Bang? Menurut Abang soal yang isu tentang dari presiden pertama Ya. sampai sekarang itu kan nggak ada yang orang Minang, Bang. Ya, yang punya Kebetulan daerah Minang itu. saya orang Minang, Bang. Ada kok, siapa yang bilang nggak ada? Presiden pertama sampai sekarang nggak ada yang orang Minang dong, Bang. Mungkin dalam sejarah itu kan apa namanya tidak dicatatkan sebagai presiden yang resmi. Cuman ada pemimpin Republik ini yang berdarah Minang loh. Siapa tuh, Bang? Yang pertama itu Safrudin Prawira Negara. Dia memimpin PDRI waktu itu keadaan darurat saat agresi militer di tahun 1949. Oke, tapi bukan bukan dengan jabatan presiden ya, Bang? Pimpinan. Pimpinan, tapi bukan presiden. sementara kalau nggak Pemerintahan salah. darurat Pemerintahan darurat. Republik Indonesia. Oh, wah, baru tahu saya nih. Ada tuh memang. Cuman sebentar aja nih, Bang. Ya kan? Cuman sebentar aja kan ya, Bang? Iya, Habis sebentar. itu udah nggak lagi. Setahun kalau nggak salah. Kalau yang kedua tuh ada Mr. Asaat. Mr. Asaat. Iya, Datuk Mudo namanya. Heeh. Gelar adatnya Datuk Mudo. Itu di tahun berapa, Bang? Itu di tahun 49 ketika RIS berdiri, Heeh. Republik Indonesia Serikat berdiri. Nah, kebetulan Presiden Republik Indonesianya adalah Mr. Asaat, yang orang asli Kubang Putih ya, di Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Oke. Tapi itu lagi sama kayak yang sebelumnya juga nggak berjabat lama ya, Bang ya. Iya. Sementara. Juga Dan sementara itu juga. kita bisa bilang apa ya? Jadinya nggak tercatat secara resmi menjadi presiden gitu, Bang. benar. Kalau yang tercatat sebagai Presiden kan presiden, yang udah saya sebutkan tadi tuh. ya Soekarno, ada Pak Soeharto, Pak Ya. Habibie dan seterusnya. Megawati itu berdarah Minang loh. Megawati Soekarno Putri itu berdarah Minang. Ibu Megawati. Iya. Dia lahir dari rahimnya Fatmawati, ayahnya Soekarno. Nah, Fatmawati ini adalah anak dari pasangan Siti Khadidah dan Hasanuddin. Siapa Hasanuddin? Adalah seorang tokoh di pesisir selatan. Wah, berarti kakeknya Megawati, orang Indropuro. orang Minang. Iya, pesisir selatan. Oke, kakeknya ya, Bang ya. Iya. Walaupun kakek nggak dan neneknya. kakek dan neneknya. Berarti kan orang tua dari Bu Fatmawati. Iya. Berarti Bu Fatmawati orang Minang, Orang walaupun lahir di Bengkulu. ya dari situ putusnya berarti. Tapi masih ada darahnya ya, Bang. Iya. Putusnya karena Bu Fatmawati lahirnya bukan di tanah Minang gitu kan, Bang. Iya. Tapi darah Minangnya masih ada Masih di Ibu ada. Megawati. Iya. Ya mungkin kita kerucutkan lagi berarti kalau yang darah Minang asli gitu nggak ada gitu secara presiden yang tercatat resmi gitu, Bang. Berarti kan benar-benar nggak ada. Belum ada. Belum ada sampai Iya. sekarang. Ya. Tapi apakah itu memang gimana bilangnya? Memang nggak bisa atau sebenarnya bisa? Bisa lah. Tapi ada ya kita sama-sama tahu, Bang. Ada isu-isu di mana orang-orang tuh bilang orang Minang itu nggak bisa jadi presiden. Ada itu isu-isu kayak gitu, Bang. Kalau sekedar isu untuk melempar isu ya wajar aja kan, namanya politik.
Ya kalau untuk etnis ingin jadi presiden, ya kalau dalam undang-undang kan telah diatur. Setiap warga negara Indonesia tuh kalau ingin jadi presiden bisa sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku gitu. Iya. Kalau secara itu jelas sebenarnya siapapun bisa, Boleh, siapapun boleh. bisa. Dari etnis manapun. Iya, iya. Tapi Asal ya warga negara Indonesia loh. Mm-mm. Tapi ya mungkin karena belum ada yang darah Minang asli dari presiden pertama sampai sekarang, itu Iya. jadi menjadi pertanyaan gitu Bang. Soalnya kan kita tahu kayak Bapak Sultan Syahrir yang memang orang Minang, Iya. Bapak Kiai Haji Agus Salim yang ya. memang mewakili Indonesia di PBB. Iya. Kan memang orang-orang cerdas gitu. Kan kita tahu orang-orang Minang banyak dia pandai gitu. Benar. Orang-orang yang Nggak kalah pandai. cerdas lah sama orang-orang yang di Tapi daerah kok luar. sampai sekarang gitu. belum ada nih yang jadi presiden gitu di Indonesia gitu. Jadi Apakah ada alasan lain atau faktor tertentu gitu? Jadi Bang? mikir ke situ sih Bang. Mungkin waktunya belum tepat ya. Belum ada tokoh dari Minang nih yang lahir. Ya kita berharap lah ke depannya lahir Syahrir yang baru, lahir Agus Salim yang baru, lahir Hamka yang baru ke depannya untuk memimpin Indonesia. Ya tidak tertutup kemungkinan dulunya Minang ini kan funding fathernya Indonesia gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin ke depannya kita berharap orang Minang ini jadi presiden lah suatu saat nanti ya kan. Dan mungkin Bang Andriko mungkin ada ke arah sana mungkin Bang. Masih jauh. Mungkin maksudnya ada pernah terbayang gitu ke arah sana gitu Bang. Cuman ya kalau Abang terbayang ke arah sana berarti kita bersaing Bang. Karena kan saya juga pengen jadi presiden dan ternyata bisa aja kan orang Minang jadi presiden gitu. Ya it's okay aja kan. Kalau persaingan itu kan bebas gitu kan. Apalagi di dalam perpolitikan gitu kan. Ya terbuka lebar untuk siapapun. Ini udah sesuai nih bajunya nih. Kubu biru, kubu merah. Aduh, nggak boleh tar. Saya kubu hijau. Nggak boleh. Ya mungkin gitu ya Bang. Sebenarnya bisa aja, tapi sampai sekarang belum ada. Atau menurut saya gini Bang, apakah ada faktor kayak kita tahu penduduk Jawa tuh jauh lebih banyak. Ya masalah populasi tentu, pasti. Kan, kita tuh berada di Sumatera, pasti suara di Sumatera nggak terlalu banyak, gitu Bang ya. Ya bisa. Tapi kan populasi Jawa tuh jadi ada riset tentang orang Indonesia ini 10 dari orang Indonesia ini 6-nya orang Jawa loh. 10 dari orang Indonesia, 6-nya orang Jawa. Padahal masih banyak suku lain. Ada Minang, ada Batak, ada banyak. Tapi 6-nya orang Jawa. 6-nya orang Jawa. Saking banyaknya orang Jawa. Iya. Kalau dibilang orang Minang perantau, orang Jawa juga perantau loh. Iya. Ya kan? Gitu. Banyak orang trans yang dari Jawa, iya. Ya Bang. Ya benar sih. Dan itu menjadi faktor yang krusial tuh. Soal kenapa juga sampai sekarang susah nih orang, nggak usah Minang, Sumatera, orang Sumatera yang menjadi presiden aja agak susah. Susah. Padahal kan daerah Sumatera ini termasuk salah satu daerah yang ibaratnya foundingnya Indonesia loh gitu ya. Apalagi sistem dari pemerintahan sekarang ini kan udah ada sejak dulu di daerah Minang. Iya yang kita bahas kemarin gitu, tentang musyawarah mufakat gitu ya. Kan itu yang dipakai di pemerintahan Indonesia. Tapi anehnya itu nggak ada tuh orang Minang yang jadi presiden. Mungkin emang karena kata Abang juga mungkin karena emang belum ada lah orang yang cocok gitu kan ya mungkin ya Bang. Oke. Oke. Gimana Tar? Boleh Tar? Boleh ya. Nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang politik nih Bang ya. Cuman kalau bicara tentang politik, gimana nih pendapat Abang tentang sistem pemerintahan di Indonesia? Kalau sistem pemerintahan saat ini berarti ya? Ya, saat ini. Kalau saat ini ya sistem pemerintahan di Indonesia itu kan presidensial ya. Nah, tentu masih banyak yang perlu kita benahi sebagai anak bangsa gitu. Yang pertama ketika menjadi presiden tuh loyalitas kepada rakyat versus loyalitas kepada partai yang politik yang mengusung. Yang mengusung, iya. Partai mengusung. Nah, gitu. Yang keduanya perlu dibenahi juga tentang apa namanya
cara mengelola kabinetnya gitu. Iya, Nah, itu perlu kita benahi sebenarnya. Wah, Takutnya nanti ada kabinetnya tuh keluarganya juga gitu. dan itu banyak terjadi. Iya, udah mulai Dan terjadi. Ini ya Bang ya. Sampai sekarang saya masih gimana sih tengahnya gitu ya. Karena presiden harus memiliki partai politik pengusung. Ya. Betul nggak Bang? Harus Ya. kan? Jadi partai politik yang mengusungnya ini jelas misalnya dari partai A. Ya. Setelah dia menjadi presiden, kan dia akhirnya punya punya dilematis. Ini yang didahulukan yang mana nih? Kepentingan rakyat atau kepentingan partai yang pengusungnya gitu. Nah, itu kembali tadi yang saya bilang tadi kan. Ketika jadi presiden tuh dilemanya itu kepenting loyalitas terhadap partai politik versus loyalitas kepada rakyat gitu. Seharusnya ke rakyat dong. Iya pasti. Seharusnya. Ya, pasti. Tapi nggak bisa nggak menutup, kita nggak bisa bohong juga. Ya. Kalau ada beberapa yang kayak gitu. Nggak mungkin juga dia nggak soalnya kan ke partainya gitu. Ibaratnya nanti, wah kacang lupa kulit nih gitu kan. Oh enggak, pasti segala partai politik itu dibentuk untuk kepentingan masyarakat loh. Gitu. Oke. Iya, ya susah sih kalau bicara partai karena semua partai beda visi misi loh. Iya, benar. Setiap partai ada visinya masing-masing, ada misinya masing-masing gitu-gitu. Ya itulah tadi Bang. Iya. Cuman ya Harapnya kita harapan apa lah Bang untuk kedepannya Bang? Ya harapannya ya mudah-mudahan kedepannya ada presiden yang dari etnis Minang lah. Ya Amin. Mungkin abang lagi ya Bang. Iya. Nanti saya pilih kok. Asalkan ada ininya. Gak boleh. Ada lagi Bang? Selesai. Iya nih ya. Selesai. Ketelat kamu. Makanya mau ikutan. Nanti aja ya. Iya. Karena setelah ini kita mau seseruan. Tapi sebelumnya terima kasih Bang Andriko. Oke. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Andriko ya. Boleh. Iya. Untuk lebih detailnya. Tata cara untuk menjadi presiden. Oh, boleh. Gitu. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi Bang. Terima kasih. Dan hari ini kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber. Terima kasih Bang. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hatta Plus 62. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Oke, siap-siap, smoke masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velos sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah, gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak, siapa dia? Jangan nih, Pak. Tapi kan gue lagi, enggak, lu tadi coba kan gue lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang-Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus kan? Halo.
believe it. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Ya, kembali lagi bersama kita bertiga di Halte Plus 62. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas-bahas yang berat-berat ya kan. Pasti otak kita ini pasti, aduh berat banget nih, pengen yang hiburan gitu kan. Nah, kali ini kita akan bermain di dalam segmen Easy Eksekusi Queen. Tapi Bang, kan sekarang kita main nih. Bentar ribut banget ah. Iya. Sekarang kita main nih. Iya. Besok aku mau UTS, terus harus belajar. Jadi sekarang kita main gamenya game apa? Ini pertanyaan-pertanyaannya nanti akan mendidik. Beneran? Nanti saya akan nanya. Hah? Ya kan? Saya dulu dong. Kan dari kemarin abang. Ada aja. Ya, itu kalau di sini lagi ada ibu saya nih, ada orang kencang-kencang kayak gitu, itu didoain cepet. Oh gitu. Maksudnya cepet sadar, biar dapat hidayah, terus jangan kencang-kencang lagi. Amin. Kacau emang orang-orang kayak gitu. Oh ya, ngomongin tadi yang pertanyaan itu saya aja ya. Soalnya kan dari kemarin itu abang yang ngasih pertanyaan. Tumben? Gantian dong, kan saya juga pengen gitu. Tapi takutnya nanti pertanyaannya gak berbobot. Aduh, duduk aja lu, duduk dulu. Nih, saya kasih tahu gimana kita cara bermainnya. Bener ya? Benar. Percaya dong sama saya. Wajah saya kan meyakinkan. Oke. Nah, akan saya jelaskan aturan-aturannya. Yang pertama itu akan saya sebutkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, lalu kalian yang berdua itu saling rebutan untuk bertanya. Bertanya apa menjawab? Menjawab maksud saya. Aduh. Dari situ aja mulai gak jelas. Terus? Nah, berebutnya kayak gimana itu nanti angkat tangan. Tapi nggak pakai tangan yang ini. Ada lagi tuh, mana tangannya? Ada tangan lagi? Ada tangan, ini tangan prostetik ya namanya ya. Nih, pakai gini-ginian. Apa? Tangan apa? Prostetik kan? Apa tuh? Tangan buatan. Oh, tangan. Gak berpendidikan. Saya nih pinter loh. Prostetik, saya cuma denger. Iya, ngeremehin sih. Nah, nih coba pegang satu-satu. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, para pemain itu harus mengangkat tangan itu secepat mungkin. Yang pertama kali menjawab pertanyaannya. Dan yang siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan 1 poin. Ngangkat tangan ini pakai tangan kan, Bang? Pakai kaki. Pakai nanya lagi. Tangan lah. Iya. Ya.
Bentar gitu. Bang, ada hadiahnya nggak? Ada dong. Nanti saya kasih kopi refill gratis. Astaga, kopi mulu. Lama-lama Nggak saya mau. asam lambung kopi Nggak mulu, mau. Bang. Tapi nggak apa-apa Udah deh, ada nggak apa-apa, ya. hadiahnya. Ini Oke. angkatnya pakai tangan kiri apa kanan? Bebas. Bebas. Udah? Bebas. Udah. Oke. Udah ya. Nanya lagi? Udah. Nggak. Udah. Oke. Ya, Bang. Mari kita langsung saja ke pertanyaan yang Kalian Bang, kebalik Bang, itu ya Bang. Ini nggak mulai-mulai ini. Pertanyaan pertama, kalian pasti tahu kan rendang? Ya kan? Rendang adalah makanan khas Minang yang sering dimasak sama ibu-ibu saat ada hajatan, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nomor dari ibu WA tersebut? Hah? WA ibu tersebut. Iya, berapa nomornya? Bang, tadi kan katanya pertanyaannya mendidik. Ini JJ udah nggak ngampus nih. Gini, gara-gara ikut kuis ini nih. Gini, kalau kamu dapat nomor WA kan bisa mendapatkan ilmu cara bikin rendang. Bang, Nggak salah kan? Tapi UTS saya nggak bikin rendang, Bang. Jadi nggak ada yang tahu nih? Nggak. Alah, dua-duanya dapat 0 poin. Astagfirullah. Oke nih, ini paling berbobot nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Pasti tahu pahlawan Indonesia kan? Ya kan? Oke. Awalnya selalu meyakinkan nih, lihat aja ujungnya nih. Tanggal berapa lahirnya bapak saya? Saya tahu bapak Anda itu pahlawan bagi Anda. Bener. Tapi bukan pahlawan bagi kami. Tapi kok nggak tahu sih? Iya nggak. Pahlawannya harusnya kan pahlawan Indonesia. Bapak saya tinggal di Indonesia. Betul. Terus? Ya kan? Ya, Dan terus? dia merupakan pahlawan bagi diri saya. Kurang apa lagi coba? Bapak itu pahlawan bagi keluarganya. Iya. Iya, Nggak Bang. ada yang kurang dari itu. Nggak ada yang bisa jawab ya? Terus yang lain pada tepokin gitu loh. Kayak, aduh, nggak jelas banget abang ini. Udah, berarti dua-duanya tuh dapat 0 poin. Bang, Nggak semua. ini kalau sekali lagi pertanyaannya nggak berbobot, udah saya aja yang nanyain. Karena saya juga udah ada pertanyaan, jelas lebih berbobot dan memberikan ilmu. Beneran, yakin tuh. Ya udah, coba aja kalau memang ada pertanyaan abangnya. Abang udah habis pertanyaannya? Udah Nah nih. tuh kan, udah diklasonin tuh. Iya ya. Ini kita lagi main di tengah jalan. Udah, kalau emang bisa abang ngasih pertanyaan yang paling berbobot daripada saya, Udah habis saya berarti tantang pertanyaannya? abang. Ya, Udah habis saya ya? tantang. Oke, saya udah siapin pertanyaan juga nih. Oh emang kebalik ternyata Memang Bang. kebalik. Balik ternyata ya. Iya. Aduh. Oke. Nih jelas berbobot pertanyaannya. Tangan saya. Penunjuknya, Kelupaan. oh iya. iya. Penunjuk dikasih. Oh ya. Oke. Ini pertanyaan jelas berbobot dan akan mendidik. Setidaknya JJ nggak sia-sia nggak kampus. Berapa kilo, Bang? Berbobot. Iya. Berbobot. Berapa J berat JJ? Aduh. 58. Ya udah. 58. Oh, 58. Udah, mana pertanyaan yang berat itu katanya? Oke, ini pertanyaan pertama yang jelas tentang Indonesia. Oke. Ya, kita lihat wawasan JJ apakah lebih tinggi daripada wawasan abang. Oke, pertanyaan pertama, siapa presiden pertama Zimbabwe? Enggak. Siapa presiden pertama Indonesia? Bapak Insinyur Soekarno. JJ duluan. Bapak Siapa? Insinyur Soekarno. Bapak, Insinyur Soekarno. 1 poin untuk JJ. Mana sih? Tadi kayaknya pertanyaan pertama tuh agak gampang ya. Iya. Agak gampang ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, saya mau nanya dulu. Tapi abang tahu kan, Bapak Insinyur Soekarno itu presiden pertama kita? Tahu saya. Wakilnya siapa? Nggak tahu saya. Kan? Wakilnya kan Bung Hatta. Oh iya, itu saya mau ngomong. Masa nggak tahu sama Bapak Udah, lanjut, Proklamator? Oke, lanjut Oke, nih. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Hari Pahlawan Nasional jatuh pada tanggal. Aduh. Kecolok ceritanya kecolok. Capek banget astaga. Apa tadi? Coba aja colok. Bau jigong, Bang. Oke, tadi siapa yang jawab pertama? Yang angkat pertama? Pertanyaan tadi apaan? Pertanyaannya? Hari Pahlawan Nasional jatuh pada tanggal. Atar duluan tadi emang. Kalau nggak salah 11 kurang 1 November. 11 kurang 1 November. Ya. 10 November Ya. maksudnya. Benar? 1 poin untuk Atar. Wah, ternyata wawasan Abang Starling ini lumayan juga. Iya. Tapi JJ nggak boleh kalah dong. Ya. Malu J. JJ kuliah di mana? Di isi Padang Panjang, Bang. Malu isi Padang Panjang kalau JJ kalah. Oke. Pedangan Starling. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Sebutkan bunyi sila ke-5. Oke, JJ pertama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 poin lagi untuk JJ. Sekarang skornya 2-1. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Skornya lagi 2-1. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau nanya dulu. Itu tadi sila ke-5. Ya. Abang hafal nggak Pancasila? Alhamdulillah sedikit hafal. Jangan sampai nggak hafal dong, Bang. Hafal, Itu kan saya dasar kan- negara kita. Saya kan Indonesia. Sila pertama. Keimanan. Astagfirullahaladzim, Bang. Enggak. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Boleh telepon teman nggak? Nggak ada auto opsi Kemanusiaan yang teman-teman. adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan dikasih tahu. Sila ketiga. Rakyat yang dipimpin oleh presiden. Sila Astagfirullahaladzim. Sila ketiga. Waduh. Bang. Abang ada KTP kan? Ada. Warga Indonesia kan? Ya. Tapi nggak hafal Pancasila. Nggak patut dicontoh. Aduh, iya gimana juga ya? Sila ketiga, Bang. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila keempat. ya. Terakhir nih, sila keempat. Itu rakyat yang dipimpin sama presiden tadi. Kan itu, Bang. Tapi Apa, dipimpin Bang? kan? Sila keempat, Bang. JJ juga nggak tahu sila keempat. Tahu? Coba apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sila keempat. Tepuk Nanti tangan, saya Bang. apa lagi? Udah. Kita sambung ke pertanyaan berikutnya. Ya. Sorry. Ulang ya. Sebutkan salah satu makanan khas Apa? Makanan mana? Minang. JJ duluan yang angkat. Ini kelamaan sih. Rendang. Betul. Terus apa lagi? Satu aja cukup sih sebenarnya. Itu aja. Ya dah, satu berarti. Gampang banget pertanyaannya. 1 poin lagi buat JJ. Ya guys, yang lebih susah ya. 3-1. Atar ketinggalan 2 poin. Aduh, gimana ya? Ini ada pertanyaan nih, Tar. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Kalau Atar bisa jawab keduanya, bisa imbang nih poinnya. Aha. Oke? Kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa tulisan yang ada di pita pada lambang? Belum. Dia juga refleks dia ngangkat. Ya udah jawab. Walaupun pertanyaannya belum apa? Apa tadi? Apa tulisan yang ada di pita pada lambang Garuda Pancasila? Tapi Atar tadi duluan. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani emang? Iya kan? Salah. Kok salah sih? Kalian pernah belajar gak sih? Bisa salah ya? Emang apaan? JJ, apa jawabannya JJ? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. 1 poin lagi untuk JJ. Ini pertanyaan terakhir. Walaupun Tar udah gak bisa ngejar nih, tapi setidaknya nggak buat malu lah Tar. 1 poin lagi nih Tar. Ini pertanyaan paling gampang nih. Apa tuh? Berikan 1 pantun tentang Indonesia. Wow. Pantun tentang Indonesia. Nggak ada yang bisa nih. Angkat tangan lu. Boleh, Angkat saya. dulu. Oke, Atar. Pantun ya? Ya. Penonton. Oi. Apa ya?
Bentar, pikir dulu, Apa ya? pikir dulu. Kelamaan. JJ ada nggak? Ada? Aduh. JJ duluan deh. Ya udah JJ duluan deh. Oke. Dicakepin ya. Dicakepin. Makan bakso pakai nasi. Jangan lupa pakai cuka. Hidup damai bertoleransi karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Sangat Indonesia sekali pantunnya. Atar nggak boleh kalah, Tar. Ayo, Tar. Oke. Ya Allah, lama kali. Kan persiapan, Iya, iya, dia cepat. persiapan. Karena pantun itu kan seni ya, Iya. jadi nggak bisa. Oke. Tentang Indonesia. Ya. Oke. Dia masih mikir nih sebenarnya, makanya nanya. Oke, nggak ada ya, Tar ya? Bentar. Nggak ada, udah. Jadi pemenang kuis kali ini adalah JJ. Mana hadiahnya? Saya nggak dikasih nih, nggak dikasih waktu nih. Ini kita ada Kasih hadiah waktu untuk nih. pemenang Akhirnya dapat eksekusi hadiah. kuis kali ini. Akhirnya JJ yang menang. Makasih ya. Nih, hadiah untuk JJ. Selamat ya JJ. Dapat hadiah juga Atar lain ternyata kali bisa melawan JJ lagi nanti kan supaya bisa menang. Tapi itu tadi games kita. Setelah ini kita akan seperti biasa bermusik ria. Yoi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di halte bus 62. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Enaknya bikin lagi. Oke, siap-siap, smoke masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, Kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. tadi gue nyuruh lu lempar smoke, adul. Itu juga si Velos sama aku semua. Apa yang berhenti nembak? Lah gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Jangan nih, Pak. Tapi kan dia lagi. Enggak, lu tadi coba kan gue lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus kan? Halo. Get it, feel it, believe it.
apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Bang, katanya kita mau musik-musikan. Mana nih? Bentar bang, ini saya beres-beres dulu nih. Lama abangnya. Iya. Padahal kita udah nggak sabar mau joget-joget ya. Bentar lah. Bang, kopi hitamnya 3 dong. Kopi hitam 3 bang? Iya. Oh, nih. Bentar. Abang yang sering main musik itu ya bang? Iya bener bang. Oh, bentar sini dulu bang. Bentar, bang. Ini nih bang, tadi nanyain musik kan? Iya. Ini saya bawa ahlinya Itu bang. abang tarik-tarik, abangnya kayak takut gitu loh. Oh iya, iya Ini kan abang yang kemarin. Iya. Ya udah, Ini, langsung kita aja. ajak ya. Kita ajak ya. Yuk, let's Mana go. teman-temannya bang? Panggil bang. Ayo bang, kita musik-musikin bang. Yuk, let's go. Hey. Ah, ini nih. Atar narik-narik abangnya jadi takut tuh kayak. Kayak pengen diculik ya? Iya. Aduh. Jadi kita kayak biasa Bener. akan ada penampilan dari Velocity yang membawakan lagu Iwan Fals. Yang beda. Berapa lagu bang? Ada 2 lagu nih bang, yang bikin beda nih. Ada 2 lagu nih. Oh tuh. Yang pertama judulnya Tikus-Tikus Kantor dan yang kedua Bongkar. Oke, mari langsung saja kita sambut Velocity. Kisah usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja tempat kerja, di dalam lemari dari kaca. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kalau cinta sudah dibuang,
Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Yo, oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi drama, banyak untuk disebutkan. Di jalanan kami banyak yang cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, coba kau jawab dengan